Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata alal khair wa tiraa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah kita bertemu lagi di isi dan kita masih di dalam Madrasah Ghazali pula. Dan pertemuan yang lalu di dalam kitab Qawaidul Aqaid kita sudah menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani, dan sudah saya katakan bahwasanya sifatul ma'ani ini subutnya adanya dia itu muttafaq alaihi. Semua Asy'ariyah cakap ada yang namanya sifatul ma'ani, tapi mungkin hanya berbeza jumlahnya saja. Adapun sifatul ma'nawiyah, maka majoriti Asy'ariyah tidak mengatakan ada yang namanya sifatul ma'nawiyah, berbeza dengan Maturidiyah. Setelah hal itu selesai, maka Imam Ghazali masuk, karena memang stylenya macam itu. Yang wajib selesai, biasanya yang wajib dengan yang mustahil itu satu. Atau di kitab-kitab yang lain biasanya yang wajib, mustahil, jaiz. Tapi sebagian takyah, yang wajib dan mustahil itu takyah diasingkan. Akan tetapi ketika Anda mengetahui yang wajib, secara otomatis Anda mengetahui yang mustahil. Karena yang mustahil itu adalah lawannya yang wajib. Karena kita di dalam dunia ini kalau ingin mengetahui sesuatu, ketahuilah lawannya. Apa itu besar? Lawannya kecil. Karena itu ada seorang syair mengatakan bididihatu raful asya'u. Kalau Anda ingin mengetahui sesuatu, ketahuilah lawannya. Ketahuilah lawannya. Begitu pula kalau Anda ingin mengetahui apa itu mustahilat, mudah, Anda cuma tinggal mengetahui apa itu wajibat. Karena itu setelah wajibat, Imam Ghazali tidak menjelaskan yang berkenaan dengan mustahilat, akan tetapi yang namanya mustahilat bisa Anda ketahui melewati yang wajibat. Kemudian Imam Ghazali langsung menjelaskan tentang af'al. Af'al ini adalah jamak daripada fi'il, yang maknanya perbuatan. Maknanya af'al di sini dengan kata lain adalah al-jaizat. Apa? Al-jaizat. Maknanya jaizat, dia adalah sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Itu namanya jaizat. Kenapa bab ini penting? Karena di dalam bab ini akan tampak beberapa khilaf antara kita. Karomiyah ini dia adalah atuknya Wahabi. Kemudian dengan Mu'tazilah dan banyak firqah yang lain di dalam masalah af'al atau jaizat. Biasanya yang namanya af'al ini dia mencakup beberapa bab. Bab yang pertama adalah ru'yatullah. Ru'yatullah adalah masuk di dalam kategori babul af'al. Maknanya ru'yatullah ini bukan sesuatu yang wajib. Dan sudah saya jelaskan ya, apa makna ru'yatullah di pertemuan yang tak tahu berapa yang lalu, saya lupa. Maknanya ru'yatullah di sini adalah ziyadatul ilm. Kemudian ada yang namanya as-salahu wal aslah. Dan ada yang namanya khaliqu af'alil ibad. Begitu pula ada yang namanya at-tahsin wa takbih aqliyah. Ada juga yang namanya iqabul asi wa thawabil muti'. Kira-kira ada 5 pembahasan secara global. Akan tetapi 5 itu mungkin hanya akan kembali ke 3 atau ke 2 saja. Saya akan berusaha untuk menjelaskan satu poin penting di sini. Satu poin penting
Pernah dengar yang namanya at-tahsin wa takbih akliyan? Saya akan beri sedikit intermezzo, muqaddimah antara apa sebenarnya khilaf kita dan Mu'tazilah. Begitu pula Maturidiyah di sini dituduh di dalam bab ini sama dengan Mu'tazilah. Ini bab yang sangat penting sekali. Ada yang namanya tahsin wa takbih akliyan. Kalau kita nak lebih ekstrim lagi, mungkin ada kaitannya dengan a'yanus thabitah di dalam Aflatun atau dengan beberapa thariqah sufiyah. Macam ini. Semuanya berkaitan tentang apa hukum Allah menciptakan segala hal. Itu namanya apa? Tahsin wa takbih akliyan. Oke. Kata-kata at-tahsin wa takbih atau al-husun wal qubuh diitlakkan menjadi tiga hal. Menjadi tiga hal. Yang pertama, al-mula'im wal munafir. Yang nomor dua, yang nomor tiga, oke. Ini penting sekali karena akan banyak sekali khilaf-khilaf. Bahkan di dalam usul fikih pun akan kembali ke sini. Saya jelaskan sekali, tak ya saya ulangi lagi. Kalau yang nak diulangi lagi silahkan tengok video. Silahkan tengok video. Dan bila-bila macam jadi satu masalah saya jelaskan secara detail. Sudah sekiranya tak ada yang perlu lagi. Yang nak ulangi silahkan tengok. Silahkan tengok video. Syaratnya pasti oke. Ini masanya al-husun wal qubuh al-akliyah. So, tengok. Kata-kata al-husun wal qubuh kalau Anda tengok nanti di dalam apa namanya? Iqtisad fil i'tiqad akan lebih detail masalahnya. Mungkin akan kita ulangi dengan level yang lebih detail lagi di kitab yang lebih tinggi. Cuma poin-poinnya tidak akan keluar daripada apa yang saya jelaskan. Karena majority masalatul af'al akan ada khilaf di sini. Kata-kata al-husun wal qubuh maknanya baik dan buruk. Oke. Baik dan buruk ini di dalam ilmu akidah, bahkan bukan dalam ilmu akidah saja, di dalam dunia itu boleh diartikan beberapa hal. Ketika Anda mengatakan, oh ini baik, oh ini buruk. Yang pertama, al-mula'im wal munafir. Al-mula'im dan munafir. Kata-kata mula'im wal munafir adalah sesuatu yang sesuai dan tak sesuai dengan Anda. Saya beri contoh ya. Apa ya? Nasi lemak. Coba nasi lemak itu Anda berikan ke orang Arab. Kira-kira orang Arab suka tak? Nasi lemak. Apa ini? Nasi ada merah-merahnya, sosnya. Sambal tak makan. Hah? Sambal tak makan. Sambal tak makan. Ada ikan kecil-kecil. Ini apa nih? Ikan apa nih? Ini baby ikan. Benar. Akan ada orang-orang itu tak suka. Dulu ketika saya di Jordan ada makanan namanya mansaf. Itu sampai sekarang saya tak boleh makan. Saya tengok itu saja saya nak muntah itu. Bayangkan
susu onta, benar, susu onta direbus dengan daging kambing, saya tak tahu diberi apa. Nanti dia akan menjadi saus untuk nasi. Itulah yang namanya mansaf. Saya sampai sekarang saya tak boleh makan itu. 4 tahun saya di Jordan, kalau sudah ada jemputan makan itu saya menangis pasti. Karena saya tak boleh makan, tapi harus makan. Berbeda dengan orang-orang Jordan. Orang-orang Jordan ketika tengok mansaf itu ada sebuah kebanggaan. Wow, mansaf. Mereka makan macam orang gila. So, tengok. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, kita tengok mansaf saja. Atau mungkin nasi lemak. Orang-orang Malaysia kalau nasi lemak, alamak mereka sudah apa namanya? Nasi lemak itu macam kebanggaan Malaysia. Di mana-mana futur apa breakfast pun nasi lemak, dinner pun nasi lemak, hidup dengan nasi lemak. La yamutu wa la yahya alaihanah ya wa alaihanamut. Nasi lemak itu. Sedangkan orang-orang lain ketika tengok nasi lemak dia tak akan suka. Maknanya nasi lemak itu mungkin sesuai untuk orang, tak sesuai untuk orang lain. Itulah yang namanya al-mulaim wal munafir. Yang sesuai. Jadi ketika Anda tengok nasi lemak is good. Ketika orang Mat Saleh atau orang Arab Anda beli nasi lemak, makanan apa ini? Sampah. Mereka cakap seperti itu. Karena mereka tidak suka nasi lemak. Begitu pula Anda jika diberi makanan Mat Saleh, ada makanan yang pelik-pelik itu saya tak suka. Ada apa namanya? Nasi di atasnya avocado. Apaan? Macam tak masuk akal kan? Macam tak masuk akal. Ini makanan sampah ini. Benar macam itu. Anda tahu di Jordan ada beberapa makan kita tak boleh makan. Benar tak? Tak boleh makan. Saya di supervisor saya ketika sign, saya disuguhi susu kambing. Saya tak boleh minum. Rasanya macam apa ya? Rasanya Allahu Akbar, tak suka. Maknanya yang namanya sedap atau tak sedap, sesuai atau tak sesuai, itu terpulang kepada orang. Itu yang namanya al-mulaim wal munafir. Untuk mengetahui itu, tak payah datang Nabi. Tak payah datang Nabi ke Malaysia untuk mengatakan nasi lemak itu sedap. Dan tak payah datang Nabi ke Mat Saleh untuk mengatakan nasi lemak itu tak sedap. Begitu pula perkara mansaf dan tidak mansaf. Apakah mansaf sedap atau tak sedap, tidak perlu Nabi, tidak perlu syariat. Tidak perlu syariat, cukup akal. Ini tidak ada khilaf. Dulu ada beberapa ustadz menjelaskan. Kelihatannya dia sedang ghaibah, sedang fana. Sana tak tahu di dalam wahdatul syuhud atau wahdatul wujud itu saya tak tahu. Fana mengatakan bahwasanya kita tidak mengetahui roti ini sedap kecuali dari syariat. Saya tertawa saja. Anda mengetahui roti sedap atau teh sedap atau kopi sedap itu bukan dari syariat. Tak payah datang Nabi pun Anda sudah tahu. Oh, saya tak tahu nasi itu mengenyangkan kecuali Rasul cakap. Ada habalah. Yakni itu apa saya bilang ya? Meremehkan akal itu namanya. Memperlekehkan akal. Itulah yang namanya al-mulaim wal munafir. Dan yang nomor 1 ini dia itu nisbi dia. Kadang mulaim untuk saya, tak mulaim untuk Tuan Hanif. Begitu pula sebaiknya. Yang sesuai dengan saya katakan hadza syai'un hasan. Dalam bahasa Arab macam itu, this is good. Saya tak tahu kalau kopi bahasa Inggrisnya apa? Worse. Saya tak tahu. Ketika Anda tengok sesuatu yang jelek, ini tak oke. Itu untuk oke dan tak oke di dalam makna yang pertama tidak perlu Nabi, tidak perlu syariat. Oke. Makna yang kedua, sifatul kamal wa naqs. Dia bukan sesuatu yang sesuai atau yang tak sesuai, tapi sifat itu menggunakan mempunyai kesempurnaan dan tidak kesempurnaan. Contohnya ilmu. Ilmu itu sifatul kamal. Dan bodoh itu sifatun naqs, sifat kekurangan. Untuk mengetahui ilmu itu oke dan bodoh itu tak oke, tak payah ada syariat. Seumpamanya Nabi tidak datang,
Seumpamanya Nabi tidak datang, Anda sudah mengetahui bahwasanya bodoh itu tak baik, ilmu itu baik. Tapi di dalam nomor 2 ini tidak ada nisbi. Relativitas itu sangat sedikit sekali. Kecuali di beberapa poin. Contohnya mempelajari ilmu sihir. Mempelajari ilmu sihir untuk sebagian orang itu tak baik. Bukan karena mempelajarinya yang tak baik, tapi majority yang mempelajari ilmu sihir orang-orang yang tak baik. Tapi kalau Anda tengok tanpa ada yang mempelajari, Anda hanya mengetahui ilmu saja. Apa namanya, raja-raja itu macam Dr. Amron buat. Tanpa Anda melihat siapa yang mempelajarinya. Itu sifatul kamal. Cuma orang-orang yang mempelajari ilmu sihir, majority orang-orang yang tak baik. So, beza kan antara nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini ada semacam relativitas antara orang lain dan orang yang satunya. Yang nomor 2 tak ada. Oke. Nomor 1 dan nomor 2 tidak ada khilaf antara jami'ul madzhab tentang makna at-tahsin wa tahqiq. Mu'tazilah pun sepakat bahwasanya ini akli. Maturidiyah pun sepakat bahwasanya ini akli. Asy'ariyah pun cakap bahwasanya ini akli. Oke. Yang nomor 3, tarattubus tsawabi wal iqab. Adanya, terjadinya pahala dan dosa. Saya kira bukan pahala dan dosa, tapi lebih spesifiknya balasan. Balasan. Thawab itu balasan baik, iqab itu balasan buruk. Oke. Balasan ini kadangkala di dunia, kadangkala di akhirat. Sebagian hukum yang ada di dunia itu tidak perlu nabi untuk balasan ya. Kita tengok, kita tahu Sof, ada beberapa, tak tahu ya, dulu itu di Indonesia ada yang mengatakan bahwasanya barang siapa menabrak kucing, dia kena kenduri 7 hari, memberi makan 7 hari sedekah. Ada semacam taratubus tsawab wal iqab fid dunya, bukan di akhirat. Begitu pula ada beberapa hukum adat, saya tak tahu, ada beberapa perbuatan di sebagian kaum kalau berbuat ini ada hukumannya. Apalagi di dekat kaum-kaum yang masih saya bilang sedikit tidak masuk peradaban di situ. Tidak masuk peradaban. Dulu ada di Indonesia itu ada namanya kaum Dayak. Di Pontianak, dia biasanya tinggal di hutan-hutan. Mereka tidak ada yang namanya mereka tuh boleh-boleh saja untuk bawa anak perempuan mereka, tapi kalau sampai terjadi hubungan seksual akan ada semacam saman. Semacam apa? Saman. Saya tak tahu samannya berapa, tapi ada saman. Sof, tengok. Ada semacam iqab. Kalau berbuat seperti ini hukumannya seperti ini. Begitu pula kalau Anda berbuat baik akan ada balasannya di dunia. Beberapa hal hukum-hukum adat ini tidak perlu syariat. Ada beberapa hukum itu perlu syariat di dunia. Contohnya yang mencuri dipotong tangan. Itu tidak bisa kecuali syariat. Yang berzina dirajam. Yang minum khamr, yang minum arak dicambuk 40 kali. Bukan di situ khilafnya. Khilafnya adalah tarattubis tsawab wal iqab al-ukhrawi. Terjadinya balasan di akhirat.
Di sini ada khilaf antara satu Asy'ariyah, dua Al-Maturidiyah, tiga Al-Mu'tazilah. Kalau seseorang berbuat perbuatan tanpa adanya Nabi, kemudian apakah jika dia berbuat itu dan perkara itu baik, dia akan diberi pahala di akhirat? Oke, saya beri contoh yang mahalul khilaf ya, hakiki antara ketiga ini. Masalah muhimmah jiddan, namanya syukrul mun'im. Syukrul mun'im maknanya mengetahui adanya Allah dan bersyukur kita ini diciptakan oleh Allah. Oke. Manusia kalau tidak ada Nabi, Asy'ariyah sepakat dengan akalnya saja manusia boleh mengetahui bahwasanya sang pencipta itu ada tanpa adanya Nabi. Itu bukan mahalul khilaf. Manusia tanpa adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi apapun, hanya melihat dunia ini dan menggunakan akalnya, dia akan sampai bahwasanya dunia ini ada pencipta. Itu tidak ada khilaf antara ketiga ini. Masalahnya, kalau dia tahu dan dia tidak beriman, masuk neraka. Dia tahu bahwasanya ada yang namanya Allah dan dia mencipta dunia ini, tapi dia tidak beriman. Atau dia tidak menggunakan akalnya untuk itu, walaupun dia bisa. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Paham ya? Menurut Asy'ariyah, kenapa? Karena at-tahsin wa takbih dengan makna tarattubus thawab wal iqab al-ukhrawi. Ini tarattubus thawab wal iqab al-ukhrawi tidak mungkin kecuali ada dengan Rasul. Kalau tidak ada orang namanya Muhammad bin Abdillah mengatakan iman kepada Allah itu wajib, yang tidak beriman akan masuk neraka, yang beriman akan masuk surga. Walaupun manusia itu beriman, dia tidak akan masuk surga, dan dia kafir, dia tidak akan masuk neraka. Tidak akan. Ini masalah khotirah jiddan, Suf. Asy'ariyah mempunyai dalil, ada ayat mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus Rasul. Sampai kami mengutus Rasul. Walih ya pendapat Asy'ariyah ya. Maknanya akal di sini tidak mempunyai peran untuk mengetahui thawab wal iqab tanpa adanya Rasul, tidak mungkin. Yakni dosa dan pahala itu hak prerogatif, hak khusus daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita mampu, nanti kita bersyukur, ya Allah, terima kasih sudah menciptakan kami. Kita mungkin orang ketika itu mungkin buat korban-korban, menyembelih kambing, kemudian disedekahkan ke fukara. Mereka akan berbuat seperti itu untuk bersyukur. Asy'ariyah pun cakap, ini belum tentu benar. Karena berbuat sesuatu yang rendah dipersembahkan kepada Allah, itu namanya mocking Allah. Paham ya? Ada orang kaya, saya ingin memberikan Anda hadiah. Apa? Diberi 10 sen. Marah tak dia?
10 sen, Anda mungkin saya kan? Kalau Anda bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sikit, bukankah itu ada unsur mocking kepada Allah? Sebelum adanya Nabi Sofyan, sebelum adanya Nabi. Kalaupun Allah tak mocking, mungkin saja apa yang Anda ketahui ini salah, atau Allah tidak mau diketahui, atau tidak mau diketahui. Seperti kalau ada seorang raja, Anda ingin mengetahui apa ya dalam bahasa spy lah, spy. Apa itu yang namanya? Foto-foto itu namanya apa? Paparazzi. Kira-kira kalau ada paparazzi, marah tak orang-orang yang dipaparazzi? Raja kah? Artis kah? Marah mereka. Begitu pula kalau Anda ingin mengetahui Allah, Anda semacam paparazzi. Allah akan cakap, Anda ini terlalu hina untuk mengetahui saya. So, ada possibility itu menurut Asy'ariyah, bahwasanya ada possibility tanpa adanya Nabi Anda tidak bisa mengetahui, bahwasanya mengetahui Allah itu wajib. Karena ada possibility mungkin kita ini diciptakan di dunia hanya untuk bersenang-senang. Ada possibility seperti itu. Tapi possibility itu semuanya batal karena adanya Nabi. Kalau Nabi tidak datang, possibility itu akan tetap ada. Di hari kiamat, kalau tidak ada Nabi, Allah boleh saja tanya, kenapa Anda menggunakan tubuh yang saya beri bukan untuk tugasnya? Tugasnya tubuh ini hanya bersenang-senang, tapi kenapa Anda buat riyadhah? Anda buat untuk tahannuts, beribadah di gua-gua. Kenapa? Tanpa adanya Nabi, possibility itu ada. Itu menurut Asy'ariyah. Dan itu di dalam bab awal usul fikih, di dalam kitab apa namanya? Ini Minhajul Baidawi. Dia apa namanya? Disebutkan bab khusus tentang syukril mun'im, untuk menguatkan dalilul Asy'ariyah bahwasanya beribadah kepada Allah dan beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah tidak bisa diketahui dengan pure akal, tidak bisa. Walaupun mungkin, tapi tidak wajib. Maturidiyah tak ya. Maturidiyah mempunyai sebuah pemikiran berbeza. Oke lah, saya setuju. Rasul itu kasyif. Jadi Allah memberi hukum, kita tidak mengetahui hukum itu kecuali dengan Rasul. Rasul hanya memberitahu Allah sudah memberi hukum. Itu tugasnya Rasul. Oke. Mungkin tak selain Rasul ada namanya akal. Tidak di semua hukum, khusus di dalam syukril mun'im, Maturidiyah cakap. Khusus di dalam syukril mun'im, kalau tidak ada yang namanya Rasul, kalau tidak ada yang namanya Rasul, manusia tetap wajib beriman kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Kalau iman itu tidak wajib, kenapa Allah menciptakan dunia semacam ini dan memberikan kita akal yang bisa untuk istimbat bahwasanya dunia ini mempunyai pencipta? Apa gunanya? Macam apa namanya? Sia-sia. Terus kenapa? Kenapa? Anda kalau pikir ya, ada kebakaran, di depan Anda ada air. Untuk apa? Oh, saya tak tahu. Mungkin ini Asy'ariyah akan cakap, itu mungkin hanya ujian. Itu mungkin hanya ujian. Allah macam memancing Anda. Kalau Anda berpikir tentang saya adab. Kalau tak berpikir, saya akan beri nikmat. Ada possibility menurut Asy'ariyah dalam itu. Di dalam Maturidiyah tak mungkin ada possibility seperti itu. Karena Allah mempunyai sifat hikmah, yang mana hikmah ini menjadikan Allah tidak berbuat kecuali sesuatu yang baik. Tidak mungkin Allah menciptakan dunia seperti ini
dan memberikan kita akal kecuali Allah menginginkan dirinya diketahui. Kalau tidak seperti itu tidak ada gunanya. Karena itu, walaupun tidak ada dai yang masuk ke jungle, ke hutan, ke Banjaran Titiwangsa, ke gunung, ke China, ke Jepun, ke Afrika, kemanapun, walaupun tidak ada nabi, kalau mereka tidak beriman, neraka semuanya. Benar, macam itu, neraka semuanya. Neraka. Kenapa? Karena Anda tidak menggunakan akal Anda sebagai jalan untuk mengetahui Allah. Jadi akal menurut Maturidiyah tugasnya sama seperti tugasnya Rasul. Paham ya? Asy'ariyah tak macam itu. Kalau tidak ada nabi atau tidak ada jamaah tabligh yang masuk atau orang-orang yang berdakwah, dia ini namanya ashabul fatrah, dan ashabul fatrah akan masuk surga semua. Maturidiyah lah ashabul fatrah wala ashabul qatrah. Tak ada. Semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak beriman karena sudah ada akal. Ya Maturidiyah, ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, Anda nak cakap apa? Ar-rasul wal akal. Ar-rasul wal akal. Maturidiyah hanya cakap masalah akal itu mempunyai authority macam Rasul di masalah ini saja. Ini saja. Tak ada lagi. Fi ba'dil ahkam. Kenapa? Karena Maturidiyah tengok terlampau jelas. Katanya Allah itu pencipta, terlampau jelas. Dunia ini yang diciptakan terlampau jelas. Jadi orang berpikir sikit saja akan boleh sampai ke sini. Maknanya akal itu fitnah. Akal itu fitnah. Kalau Anda tak gunakan akal secara benar, hari kiamat akan dipertanyakan. Kenapa saya berikan Anda akal, tak Anda gunakan? Karena itu kan, akal itu didefinisikan bahwasanya sebuah kekuatan untuk mengikat orang yang punya akal dari melakukan perbuatan yang buruk. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan akal itu kepada orang kafir. Bahkan ketika ada orang kafir oleh Allah ditegur, afala ta'qilun. Kenapa engkau tidak berakal? Ini adalah pendapat apa? Maturidiyah. Mu'tazilah sama dengan Maturidiyah. Tapi ada beza. Ada beza. Maturidiyah, Mu'tazilah paham ya, bahwasanya akal itu sebagai otoritinya sama sebagai Rasul. Mu'tazilah tak macam itu. Mu'tazilah meyakini ada yang namanya al-husun wal qubuh fi nafsil amr. Di dalam dunia ini, sof tengok. Dulu dunia ini tak ada. Kemudian Allah menciptakan. Ketika setelah Allah menciptakan dunia ini, di dalam dunia ini, fi nafsil amr, di dalam reality dunia ini, ada yang namanya husun wal qubuh. Husun wal qubuh, baik dan buruk. Yang mana baik dan buruk itu, kalau ekstrimnya, memaksa Allah untuk menghukumi seperti itu. Contohnya ya, saya beri contoh. Kufur itu buruk. Kufur itu buruk. Ketika ada orang berbuat kekufuran, Allah tidak punya pilihan lain kecuali mengadabnya. Iman itu baik. Ketika ada orang beriman, Allah tidak punya pilihan lain kecuali memberikan dia nikmat. Jadi, ada kekufuran, langsung otomatis ada hukum. Ini ada semacam, saya bilang, infiltrate daripada falasifah
yang namanya aklul fayyad atau aklul fa'al. Ketika ada perbuatan langsung ada tindakan. Otomatis Allah tidak mempunyai kuasa di situ. Dan Mu'tazilah cakap seperti itu di semua hukum. Di semua hukum seperti itu. Terus tugasnya Rasul apa Mu'tazilah? Tugasnya Rasul hanya menjelaskan hal-hal yang detail, yang otak kita tidak boleh sampai. Itu saja. Hal-hal yang zahir seperti mencuri itu akan mendapat balasan, zina ini, semuanya itu takyah Rasul. Takyah Rasul. Yang memberi hukum iman, yang memberi hukum iman itu baik dan kufur itu buruk bukan Allah, tapi reality seperti itu. Tapi reality seperti itu. Sekarang kita mempunyai berapa? 3. Dengan tahsin wa takbih aklian ini akan terjadi satu khilaf lagi. Ketika Anda berbuat Indal Asy'ariyah mengatakan bahwasanya hukum semua ini urusannya kepada Rasul, dan Allah mempunyai hak mutlak untuk menentukan mana perbuatan yang mendapat pahala, mana perbuatan yang mendapat dosa. Itu hak mutlak Allah. Kalau seumpamanya sholat mendapat dosa, zina mendapat pahala, dan Rasul cakap macam itu, jadi. Karena dosa dan pahala kembali kepada Allah. Maturidiyah dan Mu'tazilah tak boleh macam itu. Terutama Mu'tazilah. Tidak boleh Allah itu mengatakan berzina mendapat pahala, sholat mendapat dosa. Tak boleh. Kenapa? Karena ada mukhalafatu hikmah. Abas. Sia-sia. Tidak ada sia-sia. Jahit. Dari sini akan ada sebuah khilaf lagi. Ketika kita mengatakan Indal Asy'ariyah bahwasanya pahala dan dosa adalah hak prerogatif Allah. Ada Allah, ada perbuatan, ada manusia, al-insan. Antara perbuatan manusia dan pahala athawab wal iqab, ini tidak ada hubungan akal. Manusia berbuat zina mendapat pahala surga, tidak ada hubungan akal. Boleh jadi Indal Asy'ariyah manusia berbuat zina dan mendapat pahala masuk surga, tak apa-apa. Tak apa-apa. Karena tidak ada yang mewajibkan Allah untuk memberi pahala. Karena manusia berbuat sholat atau dosa ketika manusia berbuat zina, tak ada. Karena itu kan di Imam Ghazali akan cakap la yajibu 'alallah iqabul 'asi wala thawabul muti' tak wajib. Indah ahli sunnah. Karena itu kan kita selalu berdoa, ya Allah, kita ini masuk surga karena rahmat-Mu, bukan karena ibadah. Kenapa? Karena Allah tidak wajib untuk memberi pahala kepada ibadah Anda. Bahkan Allah boleh memberi dosa kepada ibadah Anda. Di sini Maturidiyah dan Mu'tazilah sama, tak boleh macam itu. Orang yang berbuat pahala harus masuk surga. Berbuat dosa harus masuk neraka. Maturidiyah agak sedikit ekstrim, tidak boleh mengampuni orang berbuat dosa, tak boleh. Kenapa? Karena ada semacam hubungan apa? Sebab dan musabab, sama seperti Mu'tazilah.
Mu'tazilah tidak boleh orang berbuat dosa harus masuk neraka. Harus masuk neraka. Dan kalau masuk neraka tak boleh keluar. Sekali masuk neraka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kan ahli sunnah, masuk neraka boleh nanti dibilas, dibasuh dengan deterjen jahanam macam-macam itu, baju basuhnya. Sudah bersih baru masuk surga. Mu'tazilah tak ada. Sekali Anda masuk neraka tak boleh. Karena itu rata-rata Mu'tazilah itu sufi semua, ahlu ibadah. Dan mengatakan Mu'tazilah ini di akal tak pernah ibadah. Mereka tak paham apa itu madhab Mu'tazilah. Mereka dulu kanu ubadan wasil bin atau ahli ibadah dulu. Karena mereka meyakini sekali Anda berbuat dosa, ma'assalamah, game over. Sekali ada yang namanya manzilah binal manzilatain. Manzilah binal manzilatain, Anda bukan kafir, Anda bukan mukmin, tapi Anda masuk neraka. Diadab tapi tidak seteruk adabnya orang kafir. Tapi Anda mukhallat, sama saja kan ceritanya. Sama saja ceritanya sama saja. Ya ini Mu'tazilah liberal, Be. Sekarang mengatakan Mu'tazilah itu liberal. Saya takut kalau sudah kita jelaskan madhab Asy'ariyah, katakan Asy'ariyah ini liberal. Karena madhab Asy'ariyah lebih selise daripada madhab Mu'tazilah. Anda cuma ambil Mu'tazilah dari akal-akalnya saja, tahsin wa takbi akliyah. Anda tidak tahu ada yang namanya manzilah bainal manzilatain. Tidak bisa orang berdosa itu diampuni. Tak bisa. Kenapa? Karena Mu'tazilah mengakui sekali Anda berbuat pahala, Allah harus membalas. Karena ada yang namanya at-tahsin wa takbih akli ini. Orang berbuat sholat ada pahala, betul apa tidak? Itu sudah otomatis. Allah tidak boleh intervensi situ. Berbuat baik, orang berbuat sholat pahala. Orang punya pahala masuk surga. Itu semua sudah hubungan akli, tidak bisa dibantah. Orang berbuat jelek mendapat dosa. Mendapat dosa masuk neraka. Itu sudah hubungan akli, tidak bisa ditawar. Karena itu menurut Mu'tazilah, orang yang berbuat maksiat tidak boleh diampuni. Sudah masuk neraka sudah. Lebih tahu liberal, Be. Begitu keluar dari Memang Mu'tazilah. macam itu. Tahsin wa takbih akli semacam itu. Maknanya di dalam perbuatan itu ada kebaikan dan ada keburukan. Di dalam kebaikan itu sendiri tanpa adanya intervensi Allah. Ahli sunnah tidak bisa. Zina, secara zina tanpa adanya Rasul tidak baik, tidak buruk. Meninggalkan sholat tanpa adanya Rasul tidak baik, tidak buruk. Kemudian datanglah Rasul beri kabar, Allah memberi dosa di perbuatan namanya zina. Allah memberi dosa di perbuatan yang namanya apa namanya? Mencuri. Memberi dosa di perbuatan yang namanya minum arak. Dan ini bukan karena perbuatan ini jelek, bukan, tapi karena Allah menganggap perbuatan ini jelek. Kalau Allah menganggap perbuatan ini baik, ibadah kita bukan sholat 5 waktu, tapi mencuri 5 waktu. Atau minum arak 5 waktu. Loh, itu benar, seperti itu. Mencuri dan minum arak itu buruk, bukan karena itu perkara yang buruk, bukan. Tapi karena Allah mengatakan itu buruk. Mu'tazilah tak macam itu. Tanpa Allah cakap pun itu sudah buruk. Selama itu buruk tanpa cakap Allah, Allah tidak mempunyai authority untuk menjadikan itu baik. Karena itu hasanun fidatihi. Asy'ariyah tidak cakap macam itu. Maknanya kalau Anda berbuat itu, Anda kena dosa lidatihi dan kena pahala lidatihi. Maknanya kalau Anda berbuat baik, Anda confirm masuk surga, bukan karena rahmatnya Allah. Tapi memang Anda berhak untuk masuk surga. Sudah ada akli seperti itu. Sudah ada akli seperti itu.
Maknanya Habib, kalau kita betul ni Mu'tazilah ni, mereka semua jadi Asy'ariyah. Apa? Kalau kita betul mereka bahaya jadi Mu'tazilah ni. Mereka, Bahaya. Ya, mereka jadi Karena Asy'ariyah. orang-orang liberal sudah berbuat dosa berapa kali sudah. Kalau mereka tetap Mu'tazilah, mereka tak akan masuk surga. Tak akan ada. Di Mu'tazilah sekali Anda masuk neraka tak bisa keluar lagi. Abadan. Seperti itu. Kita dinamakan murtakibul kabirah. Manzilah binal manzilah. Tentu untuk apa? Karena ada semacam hubungan akli antara dosa dan neraka. Tidak bisa keluar Anda. Anda tidak bisa keluar. Dan ahli maksiat itu kufur ya Habib. Apa itu? Kalau bagi Mu'tazilah, ahli maksiat itu dekat dengan kufur kan? Ahli maksiat itu. Sangat dekat dengan kufur. Karena itu Ya. dibilang manzilah bainal manzilaten. Ya. Manzilah bainal manzilaten maknanya dia itu bukan mukmin, juga bukan kafir. Hukumnya apa? Kekal di neraka tapi diadab tidak seteruk adabnya orang kafir. Itu namanya al-manzilah bainal manzilaten. Tapi macam mana Mu'tazilah dia tafsir ayat Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni hamba-Nya kalau buat baik semua tu. Sebab kata tadi kalau buat dosa dia takkan, Allah takkan mengampuni. Apa? Kalau buat dosa kan, kalau Mu'tazilah dia, Mereka akan cakap sebelum mati. Sebelum mati kalau Anda bertaubat, oke. sebelum mati betul okey lah. Sebelum mati Anda bertaubat, oke. Tapi kalau Anda tidak bertaubat, ma'assalamah. Itu pun banyak daripada Mu'tazilah akan komplit. Macam mana bertaubat? Ada hubungan akli. Ada hubungan akli. Maha pengampun akan dikatakan maha pengampun maknanya tidak akan diadab teruk. Itu namanya maha pengampun. Kalau cuma untuk apa namanya menyelip takyah Mu'tazilah, saya pun boleh untuk menyelip macam itu. Mudah sangat. Itu benar memang macam itu. Karena itu ada yang namanya murtakibul kabiro, manzilah bainal manzilaten. Semua itu berasaskan tahsin wa takbih akliyen. Paham ya? Apa makna tahsin wa takbih akliyen? Maknanya di dalam dunia ini, di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap benda ada kebaikan dan keburukan dzati tanpa Allah menciptakan itu. Bahkan kalau Allah memberi hukum, Allah tidak boleh memberi hukum berlainan dengan kebaikan dan keburukan fi nafsil amr menurut